Pertikaian keduanya di dalam kamar terdengar jelas oleh Justin. Dia hanya terkekeh mendengar putranya yang kini masih remaja, harus sakit kepala menghadapi Kenny dengan versi yang berbeda. Sama sekali bukan masalah bagi Justin, dia menyayangi putri kedua sahabatnya seperti anak sendiri. Jadi wajar saja jika tempat pelarian Giska adalah kediaman Justin. Sayang, lihat apa? Mereka. Coba lihat, lucu ya? Agni hanya tersenyum simpul menatap putranya begitu sabar mengajarkan banyak hal pada Giska. Putri Kenny itu memang sedikit nekat. Di saat Zafia memilih menjauh lantaran tidak suka sikap pemarah Renaga, Giska justru sebaliknya. Bagi Justin itu terlihat lucu, tapi bagi Agni terlihat menyedihkan lantaran Renaga benar-benar membentaknya jika Giska berulah. Beberapa kali Agni marah dengan sikap Renaga, tapi memang jika mendengar penjelasan Renaga, Giska yang keterlaluan. Bakat Kenny sebagai pembangkit amarah tampaknya turun pada Giska. Lihat saja saat ini, Renaga bahkan berkali-kali menyerah hanya untuk memecahkan satu soal saja. Lucu apanya? Renaga marah-marah, sayang. Syat, biarkan saja. Aku suka melihatnya. Sejak Renaga kecil, Kenny selalu mengimpikan mereka akan menjadi keluarga dan Justin enggan menerimanya. Akan tetapi, semakin kesini, Justin semakin menyukai interaksi mereka. Meski dia juga tidak begitu berharap mereka bersatu nantinya, akan tetapi dalam urusan asmara putranya, Justin hanya akan bertindak sebagai pengamat. Justin berlalu pergi setelah kemudian membuat Agni tidak habis pikir. Entah kenapa dia justru bahagia mendengar putranya berteriak putus asa akibat menghadapi Giska. Mommy kenapa di sini? Kehadiran Agni di depan pintu tertangkap basah oleh putranya. Tanpa dia sadari jika mereka sudah selesai saat ini, wajah lelah Renaga sudah menegaskan seberapa banyak dia berjuang hari ini. Kalian sudah selesai? Sudah, Mommy. Renaga berdecak tak suka mendengar panggilan Giska untuk Agni. Entah siapa yang memulai, yang jelas sejak kecil panggilan mereka memang begitu. Aga mau kemana? Main basket. Boleh, kan, Mom? Boleh deh, tapi pulang jangan malam-malam ya. Semenjak dia beranjak remaja, Justin memang selalu mendukung apapun keinginan Renaga. Dia tidak ingin kemampuan Renaga hanya terbuang sia jika terlalu dikekang. Bye, Mommy. Tidak lama Renaga pamit, Giska melakukan hal yang sama mengekor di belakang Renaga. Sontak langkahnya terhenti dan berdecak kesal menatap gadis menyebalkan di belakangnya ini. Mau apa? Ikut kakak, balasnya santai dan tanpa pikir panjang naik ke atas motor. Turun, Giska. Ikut, aku belum mau pulang. Mau lihat Kak Aga main juga. Apapun yang Renaga suka, adalah hal yang Giska suka. Saat ini, tidak ada cabang olahraga yang dia sukai selain basket, itu pun karena Renaga adalah kaptennya. Beberapa kali dia berhasil ikut Renaga dengan cara ini, memaksa bahkan tidak sungkan melingkarkan tangan di perut Renaga. Astaga, jangan bercanda. Ada pacarku di sana. Bohong, kakak belum punya pacar padahal. Segala cara Renaga lakukan demi tidak Giska ikuti. Sayangnya, lagi-lagi dia harus mengalah dan tidak mungkin bisa menang melawan gadis pembangkang ini. Terpaksa, Renaga membawa serta Giska malam ini. Sudah tentu dia akan menjadi bahan candaan teman-temannya. Di mata mereka Giska yang berulang kali dia akui sebagai adik di lapangan adalah kekasih Renaga. Renaga melaju dengan kecepatan tinggi, dia tidak peduli saat ini apa yang Giska bicarakan.
Namun, yang jelas Renaga beberapa kali mendengar dia tertawa dan mengeratkan pelukan setiap kali Renaga menambah kecepatan. Tidak berselang lama, mereka tiba dan sudah jelas kedatangan kapten yang terlambat itu menjadi sorotan. Terlebih dia membawa serta gadis cantik dengan celana pendek dan kaos oblong berwarna putih di sana. Ditungguin, pacaran dulu ternyata. Diam kalian, adikku ikut tidak masalah, kan? Selalu saja setiap kali Renaga mengatakan adik, mereka akan merespon dengan candaan tiada habisnya. Berbeda dengan Renaga yang risih mendengar candaan mereka, Giska justru memberikan senyum manis dan seakan menerima semua tuduhan mereka. Semua sudah datang. Bentar, Dian masih di jalan. Wajah Renaga sontak berbeda begitu mendengar nama Fabian. Belum kering bibir Aldo, suara motor Fabian kini terdengar mendekat. Sama seperti Renaga yang disambut meriah, Fabian juga sama. Bedanya, Fabian justru menerima dan menganggap itu sebagai hal yang menyenangkan. Aduh, ini juga. Kalian berdua kenapa sih? Janjian bawa pacar? Atau abis double date? Tanya Regen kala melihat Fabian juga membawa serta gadis cantik di belakangnya. Kita cuma berdua, iya, kan, sayang? Apa sih, Dian? Jangan ngaco deh. Renaga mengulum senyum begitu melihat adegan manis punggung Fabian menjadi sasaran telapak tangan Zafia begitu kuatnya. Yah, Fabian datang bersama Zafia, pemilik manik indah yang sangat sulit dijumpai sejak Renaga masuk SMA. Latihan, Pia. Biar nanti kalau kita pacaran luwes. Aduin papa ya nanti, aku pulang kalau kamu macem-macem. Iya maaf, Pia. Zafia. Zafia. Pakai V bukan P, paham, Fabian Alexander? Dia masih pengadu, bibirnya tetap cerewet dan dia juga berisik. Renaga menatapnya sejak tadi, bahkan tidak jarang dia meneguk salivanya setiap melihat senyum indah Zafia. Ya Tuhan, kenapa kami semakin jauh rasanya? Zafia I love you. Suara Fabian menggema disertai dengan kecupan dari dua jemarinya. Tolonglah. Masih terlalu kecil untuk mengerti cinta dan sebagai sahabat yang dia paksa ikut malam ini jelas saja Zafia mual. Sarap. Giska terbahak mendengar jawaban Zafia, kedua sahabatnya ini tidak akan pernah baik-baik saja. Entah itu sebatas bercanda, atau memang nyata karena memang begitu interaksi mereka. Diam Giska jangan direkam dong malu. Protes Zafia tak terima kala menyadari Giska tengah mengarahkan ponsel ke arahnya. Kenangan, Via. CK, hapus, Giska. Mending foto pangeran kamu saja, ujar Zafia merampas ponsel Giska. Namun, sebagai seseorang yang sangat menghargai kenangan jelas saja Giska akan mempertahankannya. Tidak ada satupun jejak mereka selama hidup boleh dihapus. Giska bahkan menyimpan semua kenangan mereka berempat sejak kecil. Jangan coba-coba menghapusnya, Via. Kamu tahu kalau aku marah gimana, kan? Giska akan selalu mendadak serius ketika membahas hal semacam ini. Melihat mata tajam Giska, Zafia mengalah dan tidak ingin Renaga marah lantaran mengira keduanya bertengkar. Oke, aku yang pegang HP-nya. Boleh deh, fotoin Kak Aga sekalian ya. Giska menatap Zafia dengan penuh permohonan. Sudah berapa kali dia berusaha, tapi Renaga seakan sengaja menghindar hingga tidak ada satupun yang berhasil dia dapatkan. Ayolah, Via, kamu tahu sendiri dia anti difoto dan kamu paparazi, rengek Giska benar-benar meminta hal itu pada Zafia. Malas sebenarnya, Zafia sedikit enggan berurusan dengan Renaga. Laki-laki itu pemarah, dia juga bingung kenapa Giska sekuat itu menginginkan Renaga.
Akan tetapi, melihat wajah melas Giska, bidadari kecil Keivan ini berbaik hati dan dia maju selangkah agar lebih dekat. Sadar jika Zafia hendak mendokumentasikan mereka yang ada di lapangan, Fabian sengaja cari perhatian sok ganteng di hadapan Zafia. Dia berjalan ke tepi lapangan dan menyisir rambutnya dengan sela-sela jari. "Dian, awas, kamu ngapain di situ? Mau foto aku, kan? Buat apa? Posting di IG ya, Beb?" Tanya Fabian konyol meski dia tahu bahwa tidak akan mungkin gadis sedingin tomat beku itu rela melakukan hal semacam itu. "Idih, udah sana-sana. Aku takut kena bola, Dian." "Aman, sayang, ada aku di sini." Zafia memutar bola matanya malas, dia sudah benar-benar frustrasi menghadapi sahabat karibnya ini. Ingin dia kubur hidup-hidup, tapi mau bagaimana lagi, orang tua mereka terlalu dekat. Hingga satu kesempatan Zafia berhasil mendapatkan momen di mana Renaga sengaja menatap ke arahnya. Lihat betapa galaknya wajah itu, Zafia bahkan lebih takut pada Renaga dibandingkan papanya. Kesempatan itu dia gunakan demi memenuhi keinginan Giska, beberapa foto yang sama dia dapatkan. Hingga di kali terakhir, tatapan mereka terkunci satu sama lain dan senyum tipis Renaga terlihat nyata di ponsel Giska. "Ceka, aku juga cepetan." Fabian sibuk sendiri, Zafia terpaksa mengarahkan ponsel Giska ke wajah Fabian. Cowok idaman di SMP yang merupakan ketua OSIS, tapi bagi Zafia sama sekali tidak menarik. "Nih udah." Kesal Zafia asal foto hingga yang terlihat di ponsel Giska hanya hidung dan bibirnya saja, jahat sekali memang Zafia. "Pelit. Terserah. Memang jika dia menghadapi Bian tidak akan ada habisnya." Gadis itu memilih menghampiri sahabatnya, jelas sekali Giska menunggu hasil jepretan tangan Zafia. "Nih, jangan nangis lagi nanti malam." "Thanks, Via. Aku suka, fotonya bagus," puji Giska seraya tersenyum memandangi wajah tampan Renaga di ponselnya. Susah payah dia berusaha, bahkan berteriak berkali-kali demi mendapatkan perhatian Renaga. Sayangnya, dia sama sekali tidak Renaga pedulikan. Sementara Zafia yang hanya berdiri di pinggir lapangan, tanpa teriakan dan lainnya Renaga justru melihat jelas ke kamera. Dunianya tidak adil, Giska akui itu. Namun, hadirnya Zafia sebagai sahabat yang memahaminya membuat Giska merasa bahagia. Yah, setidaknya dia tidak terlalu sedih kali ini. Sampai permainan berakhir, Giska tidak hentinya tersenyum lantaran berhasil mendapatkan apa yang dia mau malam ini. Ketika pulang, Fabian si perut karet memaksa makan bersama di sebuah warung kaki lima. "Dian, sudah jam 8. Aku takut dimarahin papa. Kan sama Kak Aga, jadi boleh dong." Renaga Anderson adalah laki-laki yang dipercayakan menjaga mereka bertiga. Seiring dengan pertumbuhannya yang memang berdarah campuran Italia, Jerman, membuat Renaga terlihat lebih dewasa dibandingkan teman seusianya. Sebenarnya Renaga enggan mengikuti keinginan Fabian. Akan tetapi, jika dia biarkan Fabian bersama Zafia saja maka lebih bahaya. Dia mengangguk walau malas, melihat Renaga memberikan respon begitu Giska segera mengekor dan naik ke atas motor Renaga. "Dian!" teriak Renaga kemudian membuat Fabian mendekat, dengan Zafia yang kini sudah duduk manis di belakangnya. "Apa, Kak? Bisa kita?" Dia menatap Zafia yang sudah duduk manis dengan helm tertutup di belakang Fabian. "Jalan, Bi." Renaga terlalu lama, hingga membuat Zafia memerintahkan Fabian untuk melaju segera. Sebagai pangeran yang hanya patuh pada bidadari impian,
Fabian menurut begitu saja. Meninggalkan Renaga dan Giska yang kini masih belum bergerak. Kak Aga mau apa? Pinjemin jaket buat Giska ya. Kakak Perhat. Diam, aku ingin Zafia yang bersamaku. Kamu lepas dariku sehari saja bisa tidak, Giska? Percayalah, untuk bisa bertemu Zafia tidak semudah itu bagi Renaga. Kini, dia ingin lebih dekat sekali saja bersama gadis itu. Tapi karena seorang Giska, dia tidak bisa melakukan hal yang dia mau. Ini sudah Giska lepas, Kak. Jangan ngebut tapi ya, Giska janji tidak akan peluk kakak. Terserah. Aku mau modif motor besok pagi. Wah, modif jadi gimana, Kak? Kalau bisa ada sandarannya, Kak, biar Giska aman. Modif biar tempat duduknya hanya satu. Setelah lama mereka tidak menghabiskan waktu bersama, malam ini mereka berempat bercengkrama hingga tenggorokan Fabian kering akibat tertawa. Ada saja yang mereka bicarakan, rencana hanya makan nasi goreng berujung nongkrong tidak disengaja. Kak Aga nanti kalau sudah dewasa cita-citanya mau jadi apa? Saatnya pembicaraan sedikit serius. Setelah tadi mereka membahas hal tidak berguna kini berganti topik dan Renaga yang mulai diwawancara. Entahlah. Aku belum tahu, tapi sepertinya pengusaha, jawab Renaga realistis sekali. Dia sadar tidak mungkin bisa melepaskan diri dari papanya. Wih keren, kalau Giska apa? Sudah biasa, jika ditanya hal serius anak itu akan loading lama. Tapi, jika ditanya hal lain biasanya dia akan asal menjawab, dan itu sudah tabiat yang melekat dalam diri seorang Giska. Apa, Giska? Jangan kelamaan, abang nasi gorengnya tutup nanti. Fabian berlebihan, tapi memang Giska sangat lama memikirkan jawabannya. Hingga, dia melirik ke arah Renaga sekilas, pangeran yang selalu menyapanya lembut di dalam mimpi. Jawab, kenapa lihat aku? Ahaha, apa tadi pertanyaannya? Bian, aku lupa. Astaga, cita-citamu kalau sudah dewasa nanti jadi apa? Istri Renaga Anderson. Zafia tersedak, teh panas yang baru saja dia pesan barusan tumpah hingga Renaga mengambil alih gelasnya. Sementara Fabian segera meraih tisu dan hendak membantu Zafia mengeringkannya. Makasih, Dian. Aku bisa sendiri. Dalam waktu sekejap, dua lelaki ini fokus pada Zafia. Bagaimana perasaan Giska? Jelas saja terhenyak. Are you okay, Zafia? Fine, Kak. Itu adalah kali pertama Zafia menjawab pertanyaan Renaga sembari menatap matanya. Renaga sekhawatir itu, dia menatap celana Zafia yang terlihat basah, pasti panas dan dia tahu bagaimana rasanya. Lanjut lagi yuk, aku belum ditanya, kan? Sejak dia tersedak, mata Zafia selalu fokus pada Giska yang terlihat sangat bersalah. Dia hanya tidak ingin Giska menjadi sasaran kemarahan Renaga andai dia jujur jika saat ini pahanya panas luar biasa, bahkan mungkin terbakar lantaran hampir setengah gelas yang tumpah di celananya. Via jangan bercanda, tutur Fabian menatapnya khawatir. Sama seperti Renaga, lelaki itu paham bagaimana rasanya. Aku serius, ayo cepat. Tanya aku. Susah payah dia berusaha baik-baik saja, yang dia pikirkan saat ini Giska. Yah memang betul, dia tersedak akibat jawaban spontan dari sahabatnya itu. Akan tetapi, tetap saja yang salah dirinya sendiri dan Zafia sangat sadar itu. Bener nih lanjut kita? Iya lanjut, besok-besok aku belum tentu mau sama kamu, Dian. Mendengar ucapan Zafia, sontak Fabian kembali duduk manis dan meneruskan permainan yang sempat tertunda. Sebagaimana peraturan permainan,
Tim mereka bergantian bertanya dan saat ini adalah waktunya Renaga yang bertanya. Kak Aga yang tanya. Oke. Fabian Alexander, jawab jujur pertanyaanku. Tipe idamanmu di masa depan seperti apa? Renaga sangat paham, pertanyaan semacam itu seharusnya belum dilontarkan untuk mereka. Akan tetapi, dia hanya ingin mengetahui sesuatu di balik pertanyaan itu. Seperti Zafia dong, jawabnya cepat sekali, sontak Zafia memukul lengannya pelan. Hahaha, lalu Zafia sendiri bagaimana? Inti dari pertanyaannya, Renaga ingin mendengar jawaban dari bibir mungil itu. Gadis manis yang tidak banyak bicara, bahkan sangat tertutup semenjak 1 tahun terakhir. Masih kecil, Kak kenapa tanya begitu? Dia menghindar, sedikit enggan dia menjawab pertanyaan itu. Ih Via, jawab saja seperti Fabian begitu. Iya, jawab saja, Via. Bebas. Seperti Papa, jawab Zafia mantap, soal semacam ini sangat mudah baginya untuk dijawab. Tampan dan mapan maksudnya? Tanya Renaga memastikan, dia tersenyum simpul jika syaratnya hanya itu. Seiman, aku ingin seperti mama yang cium tangan papa di sepertiga malam sambil pakai mukena. Belajar ngaji selepas Isya dan berdiri berdampingan di Jabal Rahmah. Raut wajah Renaga sontak berubah, dadanya semakin sempit saja. Dia masih 16 tahun, beberapa bulan lagi 17, tapi kenapa sudah berpikir sejauh ini? Masya Allah, Habibi, ucap Fabian dengan aksen Arab yang membuat Zafia ingin mencolok matanya. Apa sih, Bian? Itu doa baik, ayo kita aminkan sama-sama impian Zafia. Aku siap masuk pesantren kalau cita-cita kamu punya suami ustadz, Via. Terdengar lucu bagi Fabian, tapi tidak bagi Renaga. Laki-laki itu membisu dan menatap sebal bagaimana Fabian dan Zafia saling jambak kecil-kecilan pada akhirnya. Di sisi lain, ketiga pria yang kini semakin matang tengah mencari keberadaan putra-putri mereka. Keivan sudah mengenakan piyama, bahkan Kenny sudah mengenakan penutup mata di kepalanya. Sebenarnya mereka sudah siap berlayar ke mimpi masing-masing. Akan tetapi, menyadari jika Giska dan Zafia belum pulang, mendadak Renaga yang disalahkan. Aku tidak mau tahu, Justin. Kalau sampai anakku kenapa-kenapa, Renaga harus bersedia menikahinya, ungkap Kenny enteng dan membuat Justin menoyor kepalanya. Sinting. Apa maksudmu? Ya harus, dia laki-laki di antara mereka. Kau pikir hanya Renaga yang ada di sana? Fabian juga bersama mereka dongok. Kesalnya bukan main, Justin ingin sekali mendorong Kenny dari mobil saat ini juga. Sudah, just jalan saja. Putriku bilang mereka di pinggir jalan. Hampir saja ingin berdebat, tapi tidak berapa lama kemudian mereka menemukan keberadaan Renaga dan lainnya. Kenny dan Justin memang terlalu cepat tersulut emosi, padahal mereka tidak begitu jauh. Papa. Di antara mereka hanya Zafia yang menghambur ke pelukan papanya. Sementara Renaga hanya berdiri dan siap telinganya ditarik lantaran belum pulang meski sudah larut. Wah, kalian di sini? Seru dong. Tanpa diduga, Justin justru bergabung dan meja itu sontak ramai. Fabian tidak terlihat canggung meski Zayan tidak turut serta. Maklum saja sang mama baru saja melahirkan dan masih butuh pendamping. Kalian ini, masih kecil sudah nongkrong begini. Kalau ada apa-apa gimana? Sudahlah, Ken. Lebih baik kita nikmati juga, sesekali nongkrong bawa anak. Dua generasi, sama-sama bersahabat dan hubungan mereka terlampau erat.
Beberapa orang yang melewati mereka tentu merasa iri dengan kebersamaan di balik canda para ayah beserta buah hatinya itu. Kalian berempat, lihat ke sini. Suatu saat, kalian juga harus berkumpul di tempat ini bersama anak masing-masing, paham? Justin mengucapkannya penuh harap seraya menatap mata mereka satu persatu. Cita-cita yang sangat manis sekali. Fabian mengucapkan amin paling kencang, bahkan gendang telinga Keivan terasa sakit. Sementara Giska mengabadikan kebersamaan mereka sebagaimana kebiasaannya sejak lama. Senyum tipis terbit di pipi Renaga kala Zafia menatap sekilas ke arahnya. Matanya mengatakan sampai jumpa di masa depan, begitupun dengan Giska yang melakukan hal sama seraya menatap Renaga. Happy ending.